Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Ya, baiklah, berjumpa lagi bersama Ibu dalam pelajaran matematika. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan atau menjelaskan materi tentang sistem pertidaksamaan linier. Bagaimana materinya? Silakan kalian simak dan pahami baik-baik ya. Oke, untuk pertama kali kita akan mempelajari tentang pengertian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Apa sih itu maksudnya? Nah, pertidaksamaan linier dua variabel itu adalah suatu kalimat matematika yang memuat satu atau lebih variabel dan sebuah tanda ketidaksamaannya yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Nah, Ibu yakin materi ini sebenarnya sudah kalian pelajari di SMP ya, jadi Ibu tinggal mengingatkannya saja. Nah, untuk contoh pertidaksamaan linier dua variabel, di sini Ibu punya 3. Yang pertama misalnya ada X min Y lebih dari atau sama dengan 2. Yang kedua ada 2X plus Y kurang dari min 5. Dan yang ketiga ada 3X plus 8Y kurang dari atau sama dengan 24. Nah, ini adalah 3 contoh dari pertidaksamaan linier dua variabel. Karena di sini menggunakan lebih dari atau sama dengan, kurang dari, dan kurang dari atau sama dengan ya. Nah, untuk berikutnya Ibu akan memberikan contoh soal untuk kalian. Nah, di sini pertanyaannya, tentukan daerah yang memenuhi himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Yang A, di sini ada X lebih dari 3. Yang B, Y kurang dari 5. Yang C, Y lebih dari atau sama dengan 2 sampai Y kurang dari atau sama dengan 6. Yang D, X lebih dari atau sama dengan min 4 sampai X kurang dari atau sama dengan min 1. Dan yang E adalah 2X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 8. Nah, cara penyelesaiannya adalah untuk yang A. Di sini pertanyaannya kalian suruh mencari daerah himpunan penyelesaian dari X lebih dari 3. Nah, berarti kita harus membuat grafik ya. Kita buat dulu grafik kartesius. Ingat kalau X nilai positif, X-nya positif nilainya, itu adanya di sebelah kanan ya. Karena di sini X-nya nilainya 3 berarti ada di sebelah kanan. Nah, kita buat titik. Buat titik dari 1 sampai 3 ya. Di sini pasti 0 di tengahnya 0, 1, 2, dan 3. Nah, setelah itu di sini di angka 3-nya kita kasih titik dan kita beri garis dari atas ke bawah. Nah, di sini mengapa garisnya putus-putus? Karena di tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengan, hanya lebih dari saja ya. Jadi di sini garisnya putus-putus. Nah, terus di sini kenapa arsirannya di sebelah kanan garis? Karena dia menunjukkan lebih dari. Di sini perintahnya X lebih dari 3. Berarti daerah arsirannya ada di sebelah kanan garis. Nah, inilah daerah penyelesaian dari X lebih dari 3. Jadi kalian harus ingat ya, untuk nilai X lebih dari itu daerah arsirannya ada di sebelah kanan garis. Tapi kalau X kurang dari itu nantinya daerah arsirannya ada di sebelah kiri garis ya. Kalian harus pahami itu. Baiklah untuk yang B ini Y kurang dari 5. Nah, sekarang Y kurang dari 5. Ingat Y-nya nilainya positif. Kalau Y positif berarti ada di atas ya. Dan Y negatif ada di bawah. Karena Y positif berarti kita tarik garisnya ke atas dan kita buat titik dari 1 sampai 5. Tentunya nolnya tetap di tengah, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah kita sudah membuat titik sampai 5, kita garis dari kiri ke kanan. Ya, melalui titik tersebut yang sudah kita buat titiknya yaitu di titik 5. Nah, kenapa ini garisnya putus-putus? Karena di sini tandanya juga tidak menggunakan sama dengan, hanya kurang dari. Jadi garisnya putus.
putus. Nah, di sini tandanya kurang dari. Kalau kurang dari, daerah arsirannya ada di bawah garis ya. Jadi ini adalah daerah penyelesaian dari Y kurang dari 5. Nah, perlu kalian ketahui juga, jadi intinya kalau Y kurang dari, maka daerah arsirannya ada di bawah garis. Tapi kalau Y lebih dari, berarti nanti daerah arsirannya ada di atas garis ya. Berbeda dengan X. Kalau X lebih dari ada di kanan garis. Kalau X kurang dari ada di kiri garis. Ya, intinya itu ya, kalian harus ingat dan dipahami. Dan berikutnya yang C. Di sini C, ini bacanya adalah dari variabel Y-nya dulu ya. Y lebih dari atau sama dengan 2 sampai Y kurang dari atau sama dengan 6. Berarti kita menggunakan variabel Y nih. Dan nilainya sama-sama positif. Berarti kita tarik garisnya ke atas ya, karena Y positif adanya di atas. Nah, kita buat titik dari 0 sampai 6, karena di sini sampai 6 nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah itu, yang sebelah kiri ada Y sama dengan 2. Kita kasih titik juga di titik kedua. Ya, nih kita kasih titik, setelah itu kita garis. Nah, ini garis Y sama dengan 2. Yang sebelah kanannya ada nilai 6, Y sama dengan 6. Kita berikan titik juga di titik ke-6 dan kita tarik garis dari kiri ke kanan. Nah, ini adalah garis Y sama dengan 6. Nah, ini garisnya full ya, tidak ada putus-putus. Kenapa? Karena di sini menggunakan sama dengan semua ya. Ya, nah terus baru kita lihat di sini Y lebih dari atau sama dengan 2. Nah, Y sama dengan 2 ini dia tandanya lebih dari. Bu, ini kan tanda kurang dari. Kenapa dibilang lebih dari? Karena tanda pertidaksamaan ini berada di sebelah kiri variabel. Jadi bacanya berlawanan ya. Kalau dia tandanya kurang dari berarti bacanya lebih dari. Tapi kalau tandanya lebih dari ya berarti bacanya kurang dari. Jadi intinya kalau tanda pertidaksamaan berada di kiri variabel berarti bacanya berlawanan ya. Nah, ini Y lebih dari atau sama dengan, berarti kalau lebih dari untuk Y itu arsirannya ke atas ya, ke atas. Nah, sebelah kanannya Y kurang dari atau sama dengan 6. Nah, ini yang Y sama dengan 6, dia tandanya kurang dari, berarti adanya di bawah daerah arsirannya. Nah, sehingga dia bertemu, sehingga ini daerah arsirannya ada di tengah antara garis Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 6. Karena di sini pertidaksamaan linear dua variabelnya adalah Y lebih dari atau sama dengan 2 sampai Y kurang dari atau sama dengan 6. Nah, disinilah daerah arsirannya. Dan inilah grafik penyelesaian himpunan dari Y lebih dari atau sama dengan 2 sampai Y kurang dari atau sama dengan 6. Nah, untuk yang D menggunakan variabel X. X lebih dari atau sama dengan min 4 sampai X kurang dari atau sama dengan min 1. Nah, di sini nilai X-nya semuanya negatif. Kalau X negatif berarti adanya di sebelah kiri. Berarti kita panjangkan sebelah kiri garis ya. Nah, kita buat dari di sini ada nilai sampai min 4. Berarti 0 sampai min 4. 0, min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, kita lihat sebelah kirinya dulu. Sebelah kiri X ada nilai min 4. Berarti kita berikan titik nih di min 4-nya. Setelah itu kita tarik garis dari atas ke bawah titiknya. Karena kalau X, tarik garisnya dari atas ke bawah ya. Kalau Y, dari kiri ke kanan. Nah, ini karena nilai X, berarti min 4-nya kita kasih titik dan kita tarik dari atas ke bawah. Ini garisnya full karena dia menggunakan sama dengan ya anak-anak. Nah, setelah itu sebelah kanannya kita lihat ada nilai min 1. Nah, di sini min 1 nih. Kita kasih titik juga, setelah itu kita garis dari atas ke bawah. Nah, setelah digaris baru kita cari daerah arsirannya. Di sini yang sebelah kiri X lebih dari sama dengan min 4. Nah, ini min 4-nya. Kalau lebih dari, ingat X lebih dari arsirannya ke sebelah kan
Nah ini sebelah kanan ya. Setelah itu yang sebelah kanan dari variabel X ini ada X kurang dari atau sama dengan min 1. Nah ini min 1-nya. Ingat kalau X kurang dari arsirannya di sebelah kiri ya, ke sebelah kiri. Sehingga dia bertemu di tengah antara garis min 4 dan min 1. Nah inilah grafik daerah penyelesaian dari X lebih dari atau sama dengan min 4 sampai X kurang dari atau sama dengan min 1. Untuk berikutnya yang E. Yang E ada 2X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 18. Nah ini seperti yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu ya. Jadi harus kalian cari dulu nilai X dan nilai Y-nya terlebih dahulu. Nah di sini misalnya untuk mencari nilai X ya, titik potong dengan sumbu X atau mencari nilai X, maka Y-nya harus sama dengan 0 ya. Kemarin ingat kan ya, kalau mencari nilai X, Y-nya sama dengan 0. Dan kalau ingin mencari nilai Y, X-nya yang sama dengan 0. Untuk yang pertama kita mencari nilai X, maka Y-nya sama dengan 0. Setelah itu kita tulis kembali persamaan linearnya yaitu 2X plus 3Y sama dengan 18. Kenapa sama dengan? Karena kita akan mencari sebuah nilai ya. Setelah itu di sini ada 2X plus 3Y, Y-nya adalah 0, sama dengan 18. Nah, 3 dikali 0 adalah 0, sehingga 2X ditambah 0 hasilnya 2X, sama dengan 18, sehingga X sama dengan 18 dibagi 2. Hasilnya adalah 9. Jadi X-nya sama dengan 9 ya. Sehingga kita dapat titik pertama, X-nya adalah 9 dan Y-nya adalah 0. Jadi titik pertamanya adalah 9,0. Kita anggap titik pertama ya. Dan yang kedua, mencari nilai Y. Berarti X-nya sama dengan 0. Nah, kita tulis kembali persamaan linearnya 2X plus 3Y sama dengan 18, sehingga menjadi 2X-nya nilainya 0, ditambah 3Y yang dicari, sama dengan 18. Nah, 2 dikali 0 adalah 0, ditambah 3Y, hasilnya adalah 3Y, sama dengan 18, sehingga Y sama dengan 18 dibagi 3. Nah, 18 dibagi 3 hasilnya 6. Jadi Y sama dengan 6. Dan didapatlah titik kedua. X-nya adalah 0, Y-nya adalah 6. Jadi titik keduanya adalah 0,6. Nah, setelah kita mendapatkan titik pertama dan titik kedua, baru kita membuat grafiknya. Nah, inilah grafiknya. Titik pertamanya kita lihat. Titik pertama adalah 9,0. Sehingga kita buat titik 9,0 di sinilah ya, 9,0 karena X-nya 9, Y-nya 0. Kita buat titik, ini titik pertama, 9,0. Setelah itu kita lihat titik kedua. Ini titik kedua, 0,6. Nah, kita buat titik kedua, X-nya 0, Y-nya 6. Berarti di atas ya. Ini adalah titik 0,6. Setelah titik pertama dan titik kedua sudah kita buat, kita tarik garis. Kita hubungkan antara titik pertama dengan titik kedua. Nih, kita hubungkan. Ini adalah garis penghubung antara titik pertama dan kedua, yaitu garis persamaan 2X plus 3Y sama dengan 18. Inilah garisnya ya, 2X plus 3Y sama dengan 18. Nah, sekarang kita lihat ke soal. Tandanya di sini kurang dari atau sama dengan. Nah, kurang dari, ingat kurang dari atau sama dengan di sini karena menggunakan sama dengan berarti garisnya full ya. Dan tandanya kurang dari. Kalau kurang dari berarti daerah arsirannya ada di bawah garis ya. Nah, inilah dia daerah penyelesaian dari 2X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 18. Bu, bagaimana kalau seandainya tandanya lebih dari? Kalau tandanya lebih dari berarti daerah arsirannya di atas garisnya. Ya, paham ya? Intinya kalau tandanya lebih dari, daerah arsirannya ada di atas garisnya. Tapi kalau tandanya kurang dari, daerah arsirannya ada di bawah garis. Dan terus kalau seandainya
dia tandanya tidak menggunakan sama dengan, berarti garisnya putus. Tetapi kalau seandainya dia menggunakan sama dengan, misalnya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, berarti garisnya full ya, atau tidak putus. Nah, demikianlah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya, karena kemarin kita juga sudah membuat pertemuan lewat Google Meet ya. Jadi ini Ibu hanya membuat video pembelajaran untuk kamu biar kamu lebih paham lagi dalam memahami materi tersebut. Nah, sekarang kita berlanjut ke soal latihan. Nah, di sini Ibu membuat 6 soal latihan yang perintahnya adalah tentukan daerah yang memenuhi himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Yang X lebih dari 6. Ingat ini tidak ada sama dengan ya, berarti nanti garisnya putus. Yang B, Y kurang dari min 7, sama tidak ada sama dengannya juga. Yang C, Y lebih dari atau sama dengan min 3 sampai Y kurang dari atau sama dengan min 6. Maaf, ini Ibu ganti ya. Di sini min 6 dan di sininya min 3 ya. Jadi soal yang C ini sebentar, ada kesalahan. Ya, di sini maksud Ibu di sininya min 6 dan di sininya min 3 ya. Jadi soal yang C, Y lebih dari atau sama dengan min 6 sampai Y kurang dari sama dengan min 3. Dan untuk X yang D, X lebih dari sama dengan 2 sampai X kurang dari sama dengan 5. Yang E, 2X plus 4Y kurang dari atau sama dengan 12. Dan F, 3X plus 5Y lebih dari atau sama dengan 15. Ya, silakan kalian kerjakan ya di buku latihan kalian, karena nanti pada saat ulangan semester ini akan muncul di dalam ulangannya. Ya, semangat untuk kalian di dalam pembelajaran online-nya. Jangan sampai malas-malasan belajar ya, karena ini nanti menentukan nilai rapot kamu juga, bagaimana kamu malas atau semangatnya belajar. Baiklah, terima kasih sudah belajar matematika bersama Ibu pada pertemuan kali ini, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.